Al-mauqif. Sekarang yang pertama berbicara tentang prosedur berdiri solat berjamaah. Di mana kita berdiri? Ada 3 kategorisasi hukum terkait posisi berdiri dalam solat jamaah. Yang pertama al-mandub, posisi yang dianjurkan, yang disunnahkan, yang berpahala kalau kita lakukan. Yang kedua posisi al-makruh, yang tidak baik. Yang ketiga al-mubtil, posisi kalau dilakukan pada posisi itu batal salat. Yang pertama adzakaran, 2 orang lelaki, fasa'ada ke atas, 2, 3, 4 makmumnya, 2 sampai ke atas. Wal mar'ah, atau 1 orang perempuan, fa'aksar, atau perempuannya ramai. Khalful imam, posisinya di belakang imam. Ini posisi sunnah. Yang al-wahid, kalau makmumnya cuma 1 orang laki, at-takhalluf 'anil imam, agak geser sedikit ke belakang imam, qalilan an yamini, tapi di samping kanan. Yang kanan tadi kalau 2 orang lelaki, maka dua-duanya di belakang imam. Kalau ramai terus disusul. Kalau perempuan cuma 1 orang, kita sholat sama istri di belakang, atau ramai perempuan. Kalau 1 laki, kaki di samping agak ini. Adzakaran fasa'ada, 2 orang lelaki dan lebih. Ini 2 posisi ya. Antum sejajar sama dia. Antum situ ya? Enggak. Ini 2. Ini posisi yang al-mandub. Atau wal mar'ah fa'aksar, perempuan 1 yang berdiri sana dia. Ataupun ramai, umpamanya enggak ada laki. 1 laki, 1 perempuan, perempuan di belakang sini. Ramai ini ya juga di belakang. Al-wahid, kalau 1 orang, lihat ya kamu duduk, itu di samping. At-takhalluf, mundur sedikit. Dalam mazhab Syafi'i untuk membedakan imam dan makmum itu mundur sedikit. Kalau sejajar makruh. Itu hadisnya Abdullah bin Abbas sholat di samping Nabi, diambil oleh Nabi ditaruh samping kanan. Tidak disebutkan di situ apakah sejajar atau mundur. Tetapi untuk membedakan imam dan makmum, imam mesti di depan. Yang diikuti masa sejajar, yang diikuti biasa di depan. Kita kan follow aja di belakang, Pak. Itu makanya dia mesti mundur dikit. Yang disebutkan berdiri samping, diambil pindah kanan. Ya secara seksual orang memahami samping terus. Mazhab Syafi'i melihat masuk samping itu, orang mundur sedikit tetap diangkat samping. Untuk membedakan imam dan makmum. Itu yang dijelaskan oleh Imam kita An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Majmu'. Kalau dalam perjalanannya bertambah orang Ustaz? Kalau bertambah baru ini kan gini, dia berdiri sini. Yang pertama berdiri sini, ya ini otomatis mundur. Boleh nggak mundur? Bukan imamnya yang maju. Kondisional. Kalau tempatnya istilahnya malah di depannya luas, silakan imam yang maju. Yang kedua yang makruh. Makruh hukumnya al-musawah lil imam, sejajar dengan imam. 1 baris semua imam di situ itu. Batasan sejajarnya itu, coba orang ini berdua. Tumit, Pak, bukan ini. Kalau ini bisa panjang bisa tinggi dengan 2 orang, tapi tumit, coba kamu lihat. Ini sejajar. Tumitnya sejajar. Kalau kaki saya gede, lebih tinggi, lebih panjang sini. Kalau panjang lagi lebih panjang. Anak kecil mungkin segini. Yang jadi patokan ini al-aqab namanya. Aqabun aqab, muakharun al-qadam. Ini patokannya sejajar. Ini makruh. Oh, sejajar ini mana? Ini makruh memang. Al-wuqufu fardan anis sofi. Berdiri sendiri di belakang saf. Ada hadis di dalam riwayat Imam Ahmad, la salata lirajulin khalfas saf. La salat, la dalam bahasa Arab bisa arti tidak sah, bisa arti tidak sempurna, bisa arti tidak ada. Mu'dhamul jumhur al-fuqaha, mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i memahami la salata tidak sempurna salat. Lirajulin khalfas saf, seseorang yang berdiri di belakang saf. Safnya udah penuh, berdiri kita sendiri di belakang. Kecuali kita tahu, oh
Marwan lagi wudhu, pasti dia masuk pada kawan. Silakan. Tapi kalau sendiri nggak boleh. Makruh. Ada ulama yang bilang sampai tidak sah. Tetapi al-mu'tamad fi madhhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu sah. Kenapa? Karena ada hadis. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Abi Bakrah itu salat, dia masuk masjid kemudian jalan dikit-dikit ke dalam saf. Artinya dia sempat dalam beberapa saat salat sendiri karena mengejar ruku Nabi. Masuk dia masjid, Nabi dah ruku. Riwayat Bukhari langsung dia ruku, jalan dikit-dikit. Berarti kan dalam sekian waktu dia sudah ada berada di dalam posisi sendiri, tidak bergabung dalam saf. Kalau itu tidak sah salat sendiri belakang saf, tak sah salat dia. Udah disuruh ulama Nabi ini enggak. Sehingga hadis ini memalingkan makna asal yang artinya tidak ada atau tidak sah, nafyul al-sihhah wa nafyul wujud, menjadi nafyul kamal la salata limunfaridin khalfas saf. Tidak sempurna seseorang salat di belakang saf. Solusinya di mana Pak Abah? Nabi menyuruh tarik yang di depan satu. Tarik itu dijelaskan dalam kitab Al-Mu'tamad, kira-kira kalau nggak ribut. Kalau orang yang nggak paham, tumpuk nanti. Ini yang mana Yahudi pula orang sholat ditarik-tarik. Al-Mubtil, ini posisi yang batal. At-taqaddumu 'alal imam. At-taqaddum 'alal imam. Lebih ke depan. Pendapat yang kayak Pak Marwan bilang yang berdiri sejajar ya. Kalau mazhab Syafi'i makruh ya. Tapi kalau dia sempat maju depan sedikit lewat dari imam, tak sah. Al-iqtida. Makan itu tempat al-iqtida, kita mengikuti imam. Boleh enggak imamnya di dalam, kita di sini makmum? Itu maksudnya makan. Tempat antara kita dan posisi imam. Syarat mutlak. Syarat mutlak. Yushtaratu, disyaratkan al-ilmu, kita mengetahui bintiqalatil imam, gerakan-gerakan imam, perpindahan-perpindahan imam itu mesti tahu. Makanya kalau masjid besar itu ada mubaligh namanya. Kalau di Masjidil Haram imam bilang Allahu Akbar, ada yang teriak satu itu Allahu Akbar ya gitu. Kalau di Medan dia di Al-Ma'sum masih kayak gitu. Perlu juga kan? Malam mati lampu, yang di luar ni udah nggak tahu nanti. Nanti berdiri Pak Abdul Rahman di pintu, teriak satu. Idealnya itu harusnya kalau sedikit orang itu nggak perlu mix solat. Solat itu jahar bukan rafa. Yang rafa itu azan, baru untuk pemberitahuan yang lain. Sedangkan solat itu posisi imam untuk cukup didengar oleh orang yang sekitar. Umpamanya kita solat cuma 5 orang, nggak perlu mix. Beda dengan karena jamaahnya rame, maka silakan pakai mic. Maka jangan sampai mic-nya keluar, ganggu orang. Di samping kita ada orang sakit, dia kan nggak wajib jamaah, dia mau istirahat, mungkin dia jamaah dan seterusnya. Ini kalau mic-nya keluar mengganggu, nggak boleh. Beda kalau azan itu pengumuman masuk waktu sholat. Mau sakit pun kan dia wajib sholat di rumah, itu perlu kita kasih tahu. Tapi nggak boleh ya kalau dalam sholat itu jangan, kita kan nggak bunyi keluar kan, azannya tiap apa kan? Itu nggak aman juga. Komat di luar juga. Komat nggak perlu, komat kan tuh orang yang di dalam. Dia pakai aja gua. Itu bukan ada masalah. Komat itu orang yang di dalam. Komat kan nggak terlalu kuat suaranya itu. Kalau komat cukup mic dalam aja. Artinya gini, dia dua. Kalau mau lihat. Ada sir itu kita baca yang cukup kita dengar. Jahar didengar oleh orang sekitar, tergantung berapa orang. Rafa itu ditinggikan memang kayak azan. Azan itu rafa. Kalau dulu orang bahkan naik ke pokok kurma. Sekarang nggak perlu lagi Pak Brahma naik pokok kurma, toanya aja naik. Kita di sini gitu. Makanya dulu kan kalau azan orang lihat dong. Kan? Hayya 'alas shalah. Lihat kanan. Itu disunahkan. Ada orang keliru, ini mic. Hayya 'alas shalah, baru lihat. Itu di sini tujuannya supaya suara merata di sini juga di sana. Kata kalau Syekh Saimin lihat, kalau sekarang nggak perlu lagi mau belok, kata beliau.
Karena dengan ada mic, yang beloknya apa? Tua aja. Makanya tua dipasang keliling, itu kata beliau. Tapi secara umum dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i tetap itu kanan hukumnya sunnah. Oke, jadi syarat mutlak. Posisi makmum dari imam mesti makmum mengetahui gerakan bisa mengetahui lewat suara. Itu gunanya mikrofon tadi Pak Akbar bilang. Atau mengetahui lewat makmum di depannya. Oh, makmum di depannya rukuk, ya rukuk. Tahu berarti makmum di depan rukuk karena imam sebelumnya rukuk. Atau lewat melihat, makanya itu boleh yang sholat di luar, umpamanya mati lampu nggak terdengar, boleh lihat ke kiri. Ada uzur, boleh nggak lihat kiri kemarin? Memalingkan wajah itu tidak membatalkan sholat, hukumnya makruh. Yang batal kalau ini kita palingkan dada, nggak lagi ada kita. Kalau muka itu makruh tanpa sebab. Kalau ada sebab boleh. Nabi ngirim pasukan. Sedang sholat Nabi lihat dia udah pulang belum mereka. Dilihat oleh Nabi. Kenapa Nabi lihat? Ada utur untuk mengetahui pulang atau tidak. Jadi yang di luar ini kalau umpamanya nggak jelas suara nggak apa-apa, sekali-sekali lihat ada di dalam. Pertanyaan ada utur nggak? Ada, maka tidak makruh. Kalau nggak ada utur makruh. Nah itu syarat mutlak ya, mengetahui gerakan terserah apakah lewat lihat, apakah lewat suara dan seterusnya. Sekarang ada 3 kondisi. Yang pertama, kalau sholat di dalam masjid, sah sholat yasih wa in ba'udatil masafah, walaupun posisi imam dan makmum jauh. Imamnya sana di depan, makmumnya sini 1 orang. Cuma 2 orang, sunnahnya tadi kan ini. Ini enggak, Pak Marwan imam sana. Saya sama Pak Akbar di depan pintu, saya di sini makmum. Secara hukum sah. Cuma makruh meninggalkan posisi yang sunnah, nggak terlalu jauh dengan imam. Intinya selama masih dalam satu masjid hukumnya sah. Syarat mutlaknya apa? Sah walaupun jauh. Ingat lagi ke atas tadi, selama makmum mengetahui. Itu jangan lupa, itu cara mutlak. Kalau Pak Marwan sana kecil suara, saya sini saya nggak dengar, nggak tahu, nggak boleh lagi. Jelas ya? Lanjut. Imam di masjid, makmum di luar. Sah dengan syarat. Syarat pertama, lihat yang di atas. Tidak boleh. Syaratnya apa? Mesti mengetahui gerakan imam. Syarat kedua, Allah yazida ma bainal ma'mumi wa baina akhir. Tidak lebih jarak, la yazid, tidak lebih jarak ma bainal ma'mum, antara makmum wa baina akhiril masjid, dengan akhir masjid, ala 300 zira'an. 300 zira'. Akhir masjid apa kita? Ini akhir masjid ya. Kalau Pak Marwan berdiri dia di sana. Ada nggak dari sini sampai sana 300 zira'? Ini. Oh ini 1 zira'. 300 ini. Sekitar 150 meter. 2 kali ini kan lebih kurang 1 meter. Lebih kurang 150 meter. Jarak antara akhir bangunan masjid dengan tempat dia berdiri tidak boleh lebih. Syarat pertama tadi dia tahu imam, umpamanya pakai mic gede. Yang kedua tidak boleh lebih 300 atau 150 meter. Yang ketiga, alla yahul ha'ilun, tidak dibatasi oleh dinding. Kalau dibatasi oleh dinding itu tidak sah. Kalau di sini masih satu masjid, Pak. Jadi gini, kalau satu masjid walaupun ada dinding itu tak masalah. Selama kita tahu. Ini salah subuh kan di sini apa tarawih sini sebagian. Ini masih satu masjid nih. Belakang itu apa? Ini masjid, masih masjid nih. Nah, ini belakang ini. Kalau di luar itu nggak masjid, Pak. Ini masjid nih. Batasan masjid itu pagar masjid. Jadi orang yang sholat di sini, walaupun ada penghalang sah, cuma lebih baik, lebih aman, buka aja pintu satu, sehingga menyatu. Tapi kalau sehingga tidak secara mutlak ada penghalang. Ada. Tapi kalau di luar masjid itu nggak boleh kalau ada penghalang. Di Masjidil Haram itu Ustaz. Itu udah kondisi kan. Nah itu kan terbuka Pak pintunya Masjidil Haram. Sampai keluar itu kan juga ada. Di jalan. Sampai di pinggiran hotel. Itu mereka memahami dimanapun Masjidil Haram itu masuk tanah haram itu. Maka di mana aja mereka sholat. Kadang-kadang depan hotel kan.
Dalam apa ya? Orang India itu Masa dia beli? Iya, di pinggir jalan karena kedengaran suara imam ya. kedengar. Itu kadang-kadang itu tadi karena itu dianggap satu semua dan haram. Yang ketiga yang terakhir, Fil fadai. fil fadha itu bukan di dalam bangunan. Masuk masjid tadi ya bangunan ya. Boleh di rumah, umpamanya kita sholat di gedung kayak gitu. Ini al fadha itu di luar kayak sholat Id. Itu kan di luar. Lanjut. Yasihu bi syartin. Sah dengan 3 syarat. Ala yazida ma bainahuma. Tidak lebih dari 300 zira' ala 300 dhira'in. atau 150 meter jarak makmum dengan Imam. Yang kedua, Wa la yahu tidak ada dinding ainan. pemisah. Yang ketiga, tinggal di atas lagi. Mana dia? Mengetahui gerakan itu masuk ke dalam tiga-tiganya. Yang itu cara mutlak tadi saya bilang kan? Itu masuk ke dalam tiga-tiganya. Dakwah semampumu.